Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anggraini dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi kebidanan. Bidan merupakan profesi yang erat kaitannya dengan kesehatan wanita. Bidan sendiri adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan kebidanan yang telah diakui negaranya sendiri dan telah berhasil menyelesaikan studi kebidanannya dan memenuhi persyaratan untuk terdaftar atau memiliki surat perizinan untuk praktek kebidanan. Cakupan kerja seorang bidan sendiri itu memiliki terbatas pada kesehatan perempuan, khususnya yang terkait dengan reproduksi, kehamilan, proses melahirkan hingga pasca melahirkan. Seorang bidan memberikan pelayanan untuk ibu hamil. Bidan sendiri bertugas memberikan panduan kesehatan, juga melayani konsultasi perawat. Seorang bidan memberikan pelayanan untuk ibu hamil. Bidan juga bertugas memberikan panduan kesehatan, juga melayani konsultasi perawatan bayi dan balita. Bidan juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan konseling terkait kebidanan kepada ibu hamil dan ibu dengan balita. Jika seorang bidan membuka praktik, itu harus mengikuti Ikatan Bidan Indonesia atau bisa disebut dengan IBI dan menjadi anggota IBI selama 2 tahunan lebih kayaknya ya, dan mendapatkan surat tanda registrasi atau bisa disebut dengan STR. Kalau mau membuka praktik sendiri di rumah itu harus mendapatkan surat izin praktik kebidanan atau SIPB dari daerah setempat. Dalam peran dan tanggung jawab seorang bidan itu meliputi yang pertama, mendampingi wanita dalam tanggung jawab seorang bidan itu meliputi mendampingi wanita dalam prakonsepsi untuk memastikan kesiapan kesehatan fisik dan emosional sebelum adanya kehamilan. Yang kedua, melaksanakan asuhan kebidanan kepada ibu hamil. Selanjutnya, melakukan pemantauan kesehatan ibu dan kandungannya. Yang keempat, melakukan asuhan persalinan kepada ibu bersalin. Yang selanjutnya, mendampingi wanita serta memantau tumbuh kembang bayi yang akan dilahirkan. Selanjutnya, memberikan edukasi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan. Yang selanjutnya, melaksanakan pelayanan keluarga berencana atau KB kepada wanita usia subur. Dan yang terakhir, melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan kepada ibu hamil resiko tinggi dan sebagainya. Dalam melaksanakan tugas itu mempunyai keahlian seorang bidan, kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan observasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan persuasi. Kode etik seorang bidan itu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap profesinya. Selanjutnya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Dalam kasus kesehatan, terutama di kebidanan itu memiliki salah satunya kasus bayi usia 14 hari dijual dengan harga 28 juta di Medan. 2 bidan jadi tersangka.
Kasus penjualan bayi berusia 14 hari di kawasan Asia Megamas di Medan mulai menampakkan titik terang. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, 2 diantaranya berprofesi sebagai bidan. Kasubdit Reknakta Deiseng Polda Sumut AKBP Simon P. Sinulingga mengatakan 3 orang itu yakni A berusia 42 tahun, RS 45 tahun, dan SP 46 tahun. 2 inisial yang disebut terakhir berprofesi sebagai bidan. Dari handphone tersangka yang berinisial A diketahui ada pengiriman bukti transfer kepada seorang wanita berinisial RS yang berprofesi sebagai bidan. Transfer itu terjadi pada Oktober 2020 tahun lalu dan kita masih dalami, ujarnya. Dari handphone tersangka yang berinisial A diketahui ada pengiriman bukti transfer kepada seorang wanita yang berinisial RS yang berprofesi seorang bidan. Polisi pun sudah mengamankan dan memeriksa RS dan SP di Polda Sumut, Sumatera Utara. Ada juga bayi lain yang diamankan oleh pihak kepolisian. Di tempat rumah sakit, pihaknya juga mengamankan bayi lainnya yang berusia 3 minggu. Keduanya merupakan warga Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, saat dihubungi via telepon pada Jumat sore membenarkan bahwa saat ini sudah ada 3 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penjualan bayi. Diberitakan sebelumnya dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penjualan bayi laki-laki yang berusia 14 hari di kawasan Asia Megamas Medan. Pelaku berinisial A, 42 tahun, warga Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan, Tembung. Polisi mengamankan barang bukti yang diamankan 22 HP, uang tunai senilai 3.682.000, KTP 2 lembar, 1 buah SIM, dan STNK sepeda motor. Dalam kasus ini, Polda Sumatera Utara menjerat pelaku dengan tindak pidana penjualan anak pasal 76F Jo 83 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Saya akan melanjutkan bab 11 tentang kode etika profesi lainnya. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang disepakati suatu kelompok di dalam masyarakat. Kode etik juga bisa dibilang sebagai tata cara, pola aturan, dan juga pedoman etis yang sopan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Etika profesi itu ada beberapa prinsip, meliputi yang pertama, prinsip tanggung jawab. Bisa dikatakan prinsip tanggung jawab itu seseorang yang harus bertanggung jawab atas dampaknya yang dibuat atau sebagai profesi tersebut. Yang selanjutnya, prinsip keadilan. Seseorang yang harus melakukan pekerjaan sesuai profesi tanpa merugikan orang lain. Prinsip otonomi. Seorang profesional memberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan profesi tersebut. Prinsip integritas moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan dirinya sendiri, profesi maupun masyarakat. Kode etik untuk sebuah profesi adalah sumpah jabatan yang diucapkan dirinya sendiri maupun yang diucapkan para pejabat negara.
Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh dengan artian tidak ada toleransi terhadap siapapun yang melanggar. Apabila ada yang bertindak pidana atau perdata, para pelanggar sumpah adalah kode etik yang harus diseret ke pengadilan dan dihukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.